Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Anissa. Saya asli dari Kalimantan Barat, Mempawah. Saya berkediaman di Jawa Barat. Saya buat video ini memohon bantuan Bapak Presiden dan Pak Kapolri atas kasus almarhum kakak saya yang bernama Hendrikus Hendra alias Apin, yang sampai detik ini belum ada kejelasannya, Pak. Kami sudah berusaha ke sana kemari, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan, Pak. Awal kejadiannya di tanggal 12 Oktober, almarhum dinyatakan meninggal oleh istri dan anaknya di rumahnya sendiri, di kediamannya di Empau, Bodok. Dan kami ditelepon, adik saya ditelepon oleh anaknya yang berumur 8 tahun di jam 7 lewat bahwa bapaknya sudah meninggal dalam tidur. Dan adik saya menelpon saya posisi ada di Tangerang. Setelah saya mendengar kabar abang saya meninggal, saya langsung hubungin anak istrinya. Berkali-kali saya telepon, akhirnya diangkat oleh istrinya dan saya menanyakan kenapa almarhum abang saya meninggal, apakah sakit atau kecelakaan. Beliau mengatakan bahwa abang saya meninggal dalam tidur. Dan saya minta mereka untuk lapor ke polisi dan bawa ke rumah sakit untuk divisum. Tapi mereka menolak keras. Katanya harus langsung dikuburkan. Dan saya berusaha cari tiket untuk pulang. Saya menyatakan saya akan pulang besok. Setelah mendengar saya akan pulang, mereka bilang mayat itu tidak bisa di rumahnya 2 hari, harus langsung dikeluarkan dari rumah itu. Saya mendengar itu, saya sempat marah, kecewa. Kenapa almarhum abang saya tidak boleh di dalam rumahnya sendiri lebih dari 2 malam? Ada apa? Dan kenapa mereka menolak untuk lapor ke polisi? Dan akhirnya dibawa ke kampung kami di Mempawah. Hari Kamis dikuburkan. Setelah dikuburkan hari Sabtunya, malamnya saya mendapat ada kejanggalan-kejanggalan dari foto. Terus saya mengajak anak istrinya untuk lapor polisi, tapi mereka menolak dengan mengatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dengan tenang dan menyuruh saya untuk segera pulang ke Jakarta. Di tanggal 17, saya berusaha sampai ke Sanggau untuk melapor polisi di Polres Sanggau. Setelah saya melapor, tanggal 18 saya juga masih meminta mereka untuk lapor polisi, tapi mereka tetap menolak dengan alasan tidak usah, karena semua tidak dibutuhkan untuk laporan polisi ataupun hasil visum. Setelah itu, tanggal 25 Oktober dilakukan otopsi. Waktu lakukan otopsi, ponakan saya mendengar percakapan dokter dengan tim penyidik bahwa almarhum meninggal tidak wajar, tindakan kekerasan. Cara dibunuhnya pun dikatakan. Sekian lama kami menunggu hasil otopsi yang dirahasiakan oleh tim penyidik. 2 bulan lebih kami menunggu hasil otopsi. Tanggal 2 Desember dilakukan gelar perkara di Polda Kalimantan Barat. Dan menurut saya itu bukan gelar perkara tapi gelar curhat. Oleh wasidik menyatakan bahwa saya tidak boleh memposting-posting lagi. Tanggal 2 Desember juga saya melapor ke Propam Polda agar meminta kasus almarhum abang saya dikawal. Sampai tanggal 18, anak almarhum tiba-tiba menghubungi saya, membuka blokir WA saya dan mengajak saya untuk bekerja sama. Jika hasil otopsi dinyatakan tidak ada tindakan kekerasan dan saya diminta untuk tidak menuntut lagi dan tidak memperpanjang lagi.
Di situ saya berpikir 2 bulan lebih saya berjuang sendirian ke sana kemari. Dari Jakarta pulang ke Kalimantan. Tidak ada dukungan dari keluarga, dari anak istri. Di tanggal 19 Desember saya WA Pak Kapolri menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan Pak Kapolri langsung kirimkan nomor HP Kadipropam Pak Sambo, dan saya langsung menghubungi Pak Sambo. Pak Sambo langsung instruksikan, baru mereka langsung menghubungi saya dari Polda dan dari Pak Kasat. Dan Pak Kasat menceritakan, mengatakan bahwa almarhum kakak saya Hendrikus Senda atau Apin meninggal mati lemas, bukan karena kekerasan. Padahal sebelumnya Pak KBO Mujiono mengatakan ada tindakan kekerasan. Kenapa bisa berubah 360 derajat? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Presiden, Pak Kapolri, kami hanya rakyat biasa memohon bantuan, Pak. Air mata saya sudah kering sebenarnya, saya sudah lelah. Kami hanya rakyat miskin, Pak, yang tidak punya apa-apa. Hanya mencari keadilan untuk almarhum kakak saya. Kami tidak ada urusan dengan siapapun. Dari awal kami sudah mengatakan kami mencari keadilan, Pak. Hanya mencari keadilan. Kenapa hasil otopsi disembunyikan? Sampai 2 bulan lebih baru dikatakan. Kenapa tidak dari awal, Pak? Orang tua kami sudah tua, Pak. 78 tahun. Saya tiap hari ditekan sama orang tua saya. Menanyakan hasil kasus abang saya. Saya bingung, Pak, menjelaskannya seperti apa. Saya tidak berdaya. Bapak Presiden dan Pak Kapolri yang saya hormati, dengarkanlah cerita tangisan rakyatmu, Pak. Kami tidak mau apa-apa, kami hanya ingin keadilan, Pak.